Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan laporan hasil dari Prakrin saya dari Prakrin di Pusat Penelitian Teh dan Kina Gambung. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Tiana Setiawan. Saya dari kelas 11 FPL 1. Nah, yang pertama saya akan membahas yang namanya latar belakang dari Prakrin. Prakrin adalah sebuah pelatihan dan pembelajaran yang dilaksanakan di dunia usaha atau di dunia industri yang relevan dengan kompetensi keahlian yang dimiliki masing-masing dalam upaya meningkatkan mutu sekolah menengah kejuruan atau disebut dengan SMK, dan juga untuk menambah bekal untuk masa-masa mendatang guna memasuki dunia kerja yang semakin banyak serta ketat dalam persaingan seperti saat ini. Nah, Prakrin ini sangat penting dikarenakan Prakrin ini menguji keahlian kita dalam bidang kita masing-masing gitu. Nah, selanjutnya membahas tentang tempat industri yang saya pribadi tempati untuk Prakrin itu. Nah, saya pribadi Prakrin di PPTK Gambung atau Pusat Penelitian Teh dan Kina Gambung gitu. Nah, perusahaan ini bertepatan di Kampung Gambung, RT 1 RW 9 Desa Mekarsari, Kecamatan Pasir-Jambu, Bandung, Jawa Barat. Nah, di sini ada yang namanya sejarah berdirinya perusahaan gitu. Nah, Pusat Penelitian Teh dan Kina Gambung ini didirikan pada tanggal 10 Januari 1973 sesuai dengan surat keputusan Menteri Pertanian nomor 14 KPTS OM 1973 dengan tujuan untuk meningkatkan kegiatan peneliti komoditi teh dan kina. Sebelum tahun 1973, kegiatan penelitian teh dan kina ini dilakukan oleh Balai Penelitian Perkebunan Bogor dan Pusat Penelitian Budidaya Kina Tinjiruan sesuai surat keputusan Menteri Pertanian. Nah, namun pada tanggal 30 November 1989, pengelolaan BPTK dialihkan dari Badan Litbang Pertanian kepada Asosiasi Penelitian dan Perkembangan Perkebunan Indonesia, dan nama BPTK diubah menjadi Pusat Penelitian Teh dan Kina Gambung atau disebut dengan PPTK. Nah, jadi perusahaan Gambung PPTK ini awal didirikannya itu pada tahun 1973, dan dulu itu namanya itu bukan BPTK tapi melainkan namanya itu BPTK, Badan Penelitian Pusat Teh dan Kina. Namun pada tahun 1989 nama BPTK ini dirubah menjadi PPTK atau Pusat Penelitian Teh dan Kina Gambung. Nah, selain sejarah, ketika saya melakukan Prakrin atau pusat atau pelatihan kerja gitu, di perusahaan PPTK itu kita disediakan fasilitas-fasilitas yang yang baku kita gunakan sehari-hari gitu. Yang pertama, ada meja, ada kursi, komputer khususnya yang kita gunakan untuk kerja, printer, dan juga disediakan yang namanya WiFi gitu. Nah, selain fasilitas juga di pusat penelitian ini banyak juga divisi-divisi pekerjaan yang ada gitu. Bukan hanya divisi yang kita kerjakan aja yang di perpustakaan, bukan, tapi ada juga divisi-divisi yang lainnya gitu. Nah, yang pertama ada Satuan Unit Usaha Kebun gitu. Ini yang biasanya yang memelihara perkebunan-perkebunan yang ada di PPTK. Terus ada Kabid Usaha, ada Kabid Penelitian. Nah, Kabid Penelitian ini bagian yang meneliti teh atau kina atau lain sebagainya yang ada di perusahaan ini gitu. Terus ada juga penjab administrasi, ada juga penjab pabrik atau teknik mekanik, ada juga kelompok peneliti dan kaur keuangan atau perencanaan. Nah, selanjutnya pembahasan ketika saya melakukan Prakrin di sini ada divisi-divisi ya, bagian yang saya kerjakan. Yang pertama
saya di bagian divisi penginputan dasar hasil penelitian gitu. Nah, penginputan itu ada pengertiannya sebagai berikut gitu. Penginputan adalah unit luar yang digunakan untuk memasukkan dari luar ke dalam komputer. Contohnya data yang berasal dari hasil penelitian atau hasil dari data yang diinput akan berubah menjadi informasi. Nah, yang kedua itu kita bekerja untuk membuat database dengan menggunakan Microsoft Excel gitu. Nah, database dalam Excel ini adalah manajemen pengolahan data model relasional yang berdiri dari lajur, kolom, dan baris. Database terdiri dari file atau record. Nah, kenapa pembahasannya itu mengikuti inputan data? Karena keseharian saya pribadi itu ketika prakerin itu kebanyakan menginput data hasil penelitian-penelitian yang ada di Pusat Penelitian Teh dan Kina Gambung. Nah, selanjutnya ada peralatan kerja yang sehari-hari kita gunakan untuk prakerin atau praktek kerja di Pusat Penelitian Teh dan Kina Gambung. Yang pertama ada laptop yang sehari-hari kita gunakan untuk input. Yang kedua ada printer untuk kita mencetak data-data dan memberkaskan semua data yang kita input. Ada charger yang kita gunakan untuk mengisi daya untuk laptop, desktop kontak, ada juga mouse gitu. Ini peralatan yang sehari-hari kita baku atau yang kita gunakan gitu. Nah, setelah itu ada di setiap perusahaan pasti ada yang namanya standar operasional prosedur atau SOP. Nah, Pusat Penelitian Teh dan Kina Gambung ini juga memiliki SOP tersendiri gitu. Nah, yang pertama ketika kita prakerin gitu, kita tidak membayar atau memberi biaya apapun selama proses pendaftaran atau pelaksanaan prakerin di PPTK Gambung. Yang kedua, kita melaksanakan prakerin itu dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore untuk berlaku hari Senin sampai hari Kamis, dan untuk hari Jumat kita melaksanakan prakerin dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Nah, terus ada peraturan juga kita tidak diperbolehkan bekerja di luar jam kerja yang ditentukan oleh perusahaan. Ketika kita prakerin, kita juga harus berpakaian rapi atau bisa juga berpakaian seragam sekolah, lembaga, pakai celana hitam, kemeja putih, jurusan, boleh juga jas alma mater. Yang penting kita menggunakan pakaian rapi dan sopan gitu. Nah, terus kita harus bertingkah laku sopan selama berada di lingkungan perusahaan PPTK Gambung. Nah, memberitahu secara lisan ataupun tertulis kepada pembimbing perusahaan apabila kita tidak hadir. Nah, ketika kita ada berhalangan untuk hadir, ya kita harus memberikan alasan atau sesuatu tertentu yang membuat kita harus terpaksa tidak menghadiri yang namanya prakerin. Nah, yang terakhir itu perusahaan tidak akan memberikan surat keterangan kita melakukan prakerin di Pusat Penelitian Teh dan Kina jikalau kita tidak mematuhi tata tertib yang ada. Nah, selanjutnya ada kendala-kendala yang saya pribadi hadapi ketika melakukan prakerin. Yang pertama, saya pribadi ada masalah ketika pembuatan label untuk melabeli semua buku atau data-data yang sudah saya input. Terus penulis juga tidak terlalu paham waktu pertama kali cara menggunakan Microsoft Excel. Terus penulis juga belum tahu waktu pertama kali hadir bagaimana penulis harus mengerjakan pertama kali masuk prakerin. Yang keenam, penanganan masalah gitu. Nah, untuk memecahkan masalah tersebut, penulis ketika mengalami masalah label error, penulis meminta bantuan pada pembimbing untuk mengatasi masalah ini gitu, biar masalahnya selesai gitu. Terus ketika saya pribadi tidak terlalu paham tentang Microsoft Excel, saya pribadi searching di Google atau YouTube gitu. Nah, di saat penulis pertama kali masuk prakerin, pasti penulis atau saya pribadi tidak tahu bagaimana apa yang harus saya kerjakan. Namun ketika itu saya pribadi memaksakan untuk bertanya kepada pembimbing yang ada. Kesimpulan, ketika saya melaksanakan prakerin,
yaitu selama prakerin penulis atau saya pribadi mendapatkan pengalaman kerja yang luar biasa gitu, mengetahui tata cara yang baik dan standar kompetensi dan sikap ketika kita bekerja gitu. Nah, semoga ketika saya udah lulus sekolah, saya bisa memiliki pekerjaan layak dan bisa selalu mematuhi peraturan-peraturan yang ada di tempat pekerjaan saya nanti gitu. Nah, setelah kesimpulan di sini ada saran-saran untuk pihak sekolah dan pihak industri gitu. Nah, yang pertama ada pihak saran untuk perusahaan. Nah, sebaiknya ketika sebelum masuk prakerin diadakan dulu pembimbing terlebih dahulu dan pengenalan bagian tempat prakerin agar pelaksanaan prakerin tidak terjadi kesalahan masuk ruangan atau pengerjaan data-data berkas tidak terjadi kesalahan yang memberikan arahan ketika pelaksanaan prakerin. Nah, jadi intinya sebelum melaksanakan prakerin kita harus dikasih arahan dulu. Nah, terus ada juga saran untuk pihak sekolah. Nah, sebaiknya sebelum pelaksanaan prakerin pihak sekolah ada penyurveian dulu ke tempat prakerin kita gitu. Nah, karena ya belum tentu yang kita pilih itu bersangkutan dengan jurusan atau tidak. Nah, terus kita juga harus ada bimbingan dulu di awal. Biar apa? Biar ketika kita masuk nanti itu kita langsung bekerja, tinggal menyesuaikan saja pada saat kita prakerin. Nah, saran di sini ada lampiran foto ketika kegiatan prakerin di Pusat Penelitian Teknik Gembung. Nah, ini foto pertama kita kali masuk atau prakerin di Pusat Penelitian Teknik dan Gembung. Ini foto ketika kami berfoto dengan salah satu pegawai di Pusat Penelitian Teh dan Kina dan pembimbing dari sekolah yaitu Bapak Bani gitu. Nah, yang ini adalah foto ketika saya mengerjakan atau membuat label untuk yang namanya data-data yang untuk kita nanti dibikin berkas gitu. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau ada bahasa yang tidak menarik untuk disimak. Mohon maaf karena kesalahan pure milik saya dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jikalau Anda suka boleh subscribe, like dan komen.